Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, ketemu lagi bersama Bu Lita di sini. Pagi ini kita akan belajar fikih. Nah, sebelumnya kita sebagai orang Islam, kita wajib menjalankan perintah-perintah dari Allah. Nah, salah satunya adalah kita harus menjalankan sesuatu yang tercermin dalam rukun Islam. Tahukah kalian ada berapa rukun Islam itu? Ya, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima adalah naik haji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah zakat. Kita sebagai umat Islam wajib membayarkan zakat. Kenapa? Karena dengan zakat kita akan bisa membersihkan harta kita yang tadinya kotor akan menjadi lebih bersih, karena harta kita itu sebagian adalah milik orang-orang yang lebih membutuhkan atau orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, untuk penjelasannya lebih jelas lagi, kita simak video yang berikut ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga sering disebut sebagai zakat jiwa, yaitu setiap orang atau jiwa yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerima. Kemudian, zakat fitrah itu akan dikeluarkan atau diberikan pada saat bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Nah, pengertian zakat fitrah sendiri yaitu salah satu bagian dari zakat, di mana kewajibannya diberikan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut. Nah, kenapa kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah karena fitrah itu berarti suci, sehingga tujuan kegiatan itu untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada setiap tahunnya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang pertama yaitu hukum zakat fitrah. Nah, hukum zakat fitrah itu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya. Nah, di sini ada sebuah hadis, hadis dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-A'la ayat ke 14 sampai 15 yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, yang berarti sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, berdasarkan hadis di atas, zakat fitrah merupakan alat pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, yang harus diberikan per orang atau per jiwa, yaitu sebanyak 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg dan hanya diberikan setiap tahun 1 kali. Ketentuan zakat fitrah yang kedua yaitu waktu membayar zakat fitrah. Nah, pembayaran zakat fitrah itu boleh dilakukan secara langsung, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, atau bisa juga melalui amil zakat, atau kalau kalian sebelum Idul Fitri itu kalian bayarkan di musola-musola atau masjid-masjid yang ada di dekat rumah kalian. Nah, di sini ada macam-macam waktu untuk membayar zakat fitrah.
Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu yang kedua yaitu waktu haram. Waktu haram membayar zakat fitrah, yaitu membayar zakat setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdol atau waktu yang lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah atau diperbolehkan, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu tadi waktu membayar zakat fitrah itu ada 5 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada waktu wajib, kemudian yang kedua waktu haram, yang ketiga waktu afdal atau waktu yang lebih baiknya, kemudian yang keempat waktu mubah, dan yang kelima adalah waktu makruh. Kita bisa memilih waktunya sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah kita akan memilih waktu yang wajib, waktu haram, waktu afdal, waktu mubah, atau waktu makruh. Nah, dengan mengetahui waktu-waktu membayar zakat fitrah ini, jadi kita tidak akan terlewatkan gitu ya untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, atau bisa baru lahir ataupun dalam keadaan sakaratul maut, itu tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang ketiga, mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Yang kelima, seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, untuk istrinya, anak-anaknya, ibunya, dan juga orang lain yang menjadi tanggungannya. Contohnya, dia mempunyai seorang karyawan, mempunyai pembantu, mempunyai supir. Nah, dia juga berkewajiban membayarkan zakat orang-orang tersebut. Ketentuan zakat fitrah yang keempat yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, di sini orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Golongan yang pertama bisa dilihat ya di gambar ini, di tabel ini. Yang pertama adalah fakir. Nah, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Kemudian golongan yang kedua adalah miskin. Adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Nah, yang berhak menerima zakat yang keempat yaitu musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan sangat membutuhkan bantuan atau makanan karena dia dalam keadaan dalam perjalanan. Yang kelima yaitu sabilillah. Sabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun, berjuang di jalan Allah gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Nah, ini adalah mu'alaf itu orang yang baru pertama kali masuk Islam atau orang yang dulunya dari agama lain kemudian pindah ke agama Islam. Kemudian golongan yang ketujuh adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian golongan yang kedelapan yaitu budak.
budak atau hamba sahaya. Itu sama saja ya. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara memberikan zakat fitrah. Nah, di sini dalam memberikan zakat fitrah itu juga ada tata caranya, ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Jadi tidak sembarangan. Cara yang pertama adalah memilih makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan lain sebagainya. Yang terbaik ya, dipilih yang paling baik. Ya minimal sama seperti apa yang kita makan sehari-harinya. Kalau misalnya kita sehari-hari makan beras yang berjenis C, kemudian yang harus kita zakatkan juga harus beras yang berjenis sama dengan apa yang kita makan. Kemudian tata cara yang kedua adalah kita harus menakar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan maka digunakan usuran yang standar atau ukuran yang standar, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, atau ambil 3 liter atau lebih. Dan bila menggunakan timbangan, pastikan timbangannya tepat, tidak kurang, boleh lebih tapi usahakan jangan sampai berkurang. Tata cara yang ketiga yaitu bagi orang yang mengeluarkan zakat itu bisa membaca niatnya. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an akhrija zakata fitri an nafsin fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah. Tata cara memberi zakat yang keempat yaitu makanan pokok yang berupa beras diberikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau yang lainnya. Jadi kamu bisa menyerahkan zakat fitrah tersebut langsung kepada orang yang kamu tuju yang berhak, atau bisa kalian serahkan kepada panitia yang mengurusi di masjid atau di musola dekat tempat tinggal kalian. Kemudian tata cara yang kelima yaitu diserahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia atau bisa dibagikan sendiri kepada yang berhak pada malam Idul Fitri atau pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri kalian bisa memberikan kepada yang berhak gitu ya. Yang keenam yaitu panitia menerima zakat dengan berdoa. Panitia yang menerima zakat itu juga akan membaca doa. Nah, doanya adalah sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'alana laka tahuron. Yang artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Tata cara yang terakhir atau yang ketujuh yaitu panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi panitia di sini juga bertanggung jawab. Tanggung jawabnya juga berat karena panitia harus memilih golongan mana yang berhak menerima. Jangan sampai yang mampu juga menerima zakat, tapi diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dicocokkan dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat tadi. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, dan tata cara memberikan zakat fitrah. Nah, di sini ada penugasan. Ada 5 soal, yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai zakat. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas dari Bu Guru.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.